John melumpuhkan helikopter hingga jatuh meledak. John menghampiri Rosalina yang masih dalam mobil taksi bersama Dinda. Kalian betapa? Rosalina agak bingung untuk menjawabkan perasaannya masih sebelah Mas John. Dia hanya menggelengkan kepala. Hanya Dinda yang bersuara. Bukan apa-apa, John. Tenang aja, kita masih baik-baik aja kok. Kalian langsung pulang aja ya, biar dikawal dari belakang. Akhirnya mobil yang ditumpangi Rosalina dan Dinda melanjutkan perjalanan. John terbang di atas mobil tersebut mengawal mereka. Jam pelajaran telah dimulai. Bel pun berderi. Anak-anak, seperti yang pernah Ibu sampaikan minggu lalu tentang teori kuantum bahwa alam semesta ini tercipta dari sebuah ledakan besar atau Big Bang. Alam semesta terbentuk sekitar 13,77 miliar tahun yang lalu menurut model dentuman besar yang didasarkan pada pengamatan radiasi latar belakang gelombang mikrokosmis. Struktur skala besar pergeseran merah supernova jauh dengan terbentuknya partikel atom, gravitasi, bintang, galaksi, ruang waktu, materi, dan energi. Dengan dipercepat dan mewakili sebagian kecil energi yang bahkan lebih besar daripada materi gravitasi. Teori pembentukan alam semesta yang terbaik dan banyak didukung para ahli sampai sekarang adalah teori Big Bang. Teori ini meyakini bahwa terbentuknya alam semesta berasal dari dentuman yang dahsyat. Teori Big Bang dikemukakan oleh Herbie Lemaitre pada tahun 1920-an. Teori ini meyakini bahwa alam semesta berasal dari gumpalan atom yang sangat besar. Suhu gumpalan atom ini diperkirakan berkisar antara 10 miliar sampai 1 triliun derajat Celcius. Gumpalan atom tersebut meledak 15 miliar tahun yang lalu. Sisa-sisa ledakan inilah yang menyebar dan menjadi awan hidrogen. Awan ini membentuk bintang-bintang yang kemudian membuat bintang berpusat membentuk galaksi. Apakah betul untuk menembus antar galaksi di alam semesta membutuhkan kecepatan cahaya? Iya, kecepatan cahaya yang merambat melalui ruang hampa adalah tepat 299.792.450 meter per detik. Dilansir dari Space, menurut teori relativitas Albert Einstein, tidak ada suatu pun di alam semesta yang dapat bergerak lebih cepat daripada cahaya. Teori tersebut menyatakan bahwa ketika materi mendekati kecepatan cahaya, massa materi menjadi tak terhingga. Mungkin kamu sering bertanya-tanya, seperti apa sebenarnya kecepatan cahaya itu? Berikut ini adalah beberapa pertanyaan seputar kecepatan cahaya yang dicoba dijelaskan oleh Rob Selim, ilmuwan di Jet Propulsion Laboratory NASA. Selim adalah ilmuwan pemimpin proyek Exoplanet Watch, sebuah proyek sains warga untuk mengamati eksoplanet, planet di luar tata surya kita dengan teleskop kecil. Adakah yang lebih cepat dari kecepatan cahaya? Tidak. Cahaya adalah batas kecepatan universal. Menurut teori relativitas Einstein, kecepatan cahaya merupakan kecepatan tercepat di alam semesta, 300.000 km per detik. Apakah kecepatan cahaya konstan? Kecepatan cahaya adalah konstanta universal dalam ruang hampa.
Namun cahaya bisa sedikit melambat ketika melewati media penyerap seperti air 225.000 km per detik atau kaca 200.000 km per detik. Siapa yang menemukan kecepatan cahaya? Salah satu pengukuran kecepatan cahaya pertama kali dilakukan oleh Romer pada tahun 1676 dengan mengamati bulan-bulan Jupiter. Kecepatan cahaya pertama kali diukur dengan presisi tinggi pada tahun 1879 oleh eksperimen Michelson-Morley. Bagaimana awalnya ilmuwan mengetahui kecepatan cahaya? Romer bisa mengukur kecepatan cahaya dengan mengamati gerhana bulan Jupiter, yakni Io. Ketika Jupiter berada lebih dekat ke bumi, Romer mencatat bahwa gerhana Io terjadi sedikit lebih awal dibandingkan saat Jupiter berada lebih jauh. Romer mengaitkan efek ini karena waktu yang dibutuhkan cahaya untuk menempuh jarak yang lebih jauh ketika Jupiter berada jauh dari bumi. Jujur, gue gak bisa kehilangan John karena dia adalah sumber dari akhirnya seorang ikon dan seorang idola dari sebuah cinta. Karena dia hidup gue sempurna. Gue seolah menjadi trendsetter dunia, pusat dari tren dunia. Dia adalah sumber inspirasi dunia. Cintanya menjadi simbol ikon anak muda seluruh dunia. Kisah cinta gue sama dia menjadi sumber inspirasi dunia. Tak pernah ada seorang pun di dunia seperti dia yang mampu menggantikan dia. Semua gara-gara keteredaran gue, cinta gue berubah. Ego gue yang mengubah semua mimpi gue. Kini cinta dia berbalik 180 derajat menjadi sebuah kebencian pada gue. Gue gak bisa hidup tanpa cintanya yang menjadikan gue seorang idola remaja sepanjang hidup gue. Gue gak akan pernah rela ikon itu menjadi milik orang lain seperti Rosalina. Tapi tampaknya Rosalina mulai mendapat gelar ikon itu. Dia kini mulai menjadi seorang idola, seolah kedatangan Rosalina mengubah mimpi indah gue menjadi mimpi buruk gue. Dengar sendiri kan gimana Yohanita bergumam. Dia nggak mau melepaskan John dengan alasan ia ingin tetap menjadi seorang ikon dan seorang idola dari cinta John. Seandainya Lenora ini memberi kesempatan pada dia untuk mengambil kembali cinta John dari Loros, di saat lo mengambil jarak dia akan masuk. Justru ini yang memberikan peluang pada Yohanita untuk mengambil kesempatan dalam merebut John dari Lolo. Dia akan tetap mempertahankan ikon itu untuk menjadikannya dia seorang idola. Itulah obsesi besar Yohanita. Apakah lo akan merelakan seseorang yang telah memberikanmu ikon untuk menjadikanmu seorang idola? Dan lo dengar sendiri kan lagu yang lagi viral tentang lo, cinta lo pada John antara lo dan Yohanita. Tapi dilihat dari liriknya dan artisnya itu adalah ikon Rosalina, yaitu lo. Artinya lo telah menjadi ikon untuk menjadi seorang idola. Karena cinta John telah memberikan lo cahaya bintang hingga cerita cinta lo dengan John memberikan inspirasi pada dunia. Siapa saja yang pernah sinar bintangnya akan menjadi bintang idola baik nasional maupun internasional. Itulah kelebihan John yang tidak dimiliki oleh siapapun di dunia. Bukankah itu sebuah keajaiban? Alasan inilah yang membuat Yohanita mati-matian mempertahankan cinta John meski telah lo miliki. Yang sebenarnya berhak adalah lo, bukan Yohanita. Itulah kenapa John menjadi sebuah legend dan sejarah di masa depan di mana aku diciptakan.
itulah kenapa gue ikut mengidolakan John. Seandainya John belum memilih gue akan ikut mengharapkan untuk mendapatkan cinta John. Gimana cerita selanjutnya? Apakah Juanita berani merebut cinta John dari Rosalina? Kita ikuti cerita selanjutnya dari channel ini. Oke guys, jangan lupa ya like dan subscribe. Bye.